Halo peserta didik sekalian, kita kembali bertemu dalam pelajaran geografi. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kualitas penduduk dan bonus demografi, serta masalah kependudukan. Yang pertama adalah kualitas penduduk. Ketika kita berbicara tentang kualitas penduduk, tentu yang menjadi bahan pikiran kita adalah bagaimana cara mengukur kualitas penduduk suatu negara. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas suatu penduduk adalah dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia atau yang disingkat dengan IPM. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, dan Indeks Standar Hidup Layak. Semakin tinggi indeks pembangunan manusia, maka penduduk tersebut semakin berkualitas, dan berlaku sebaliknya. Indeks pembangunan manusia tersebut akan berkaitan dengan berbagai bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pendapatan. Nah, bidang-bidang ini akan kita bahas secara satu persatu. Yang pertama adalah di bidang pendidikan. Suatu bangsa akan berhasil melaksanakan pembangunan dan menjadi negara maju apabila telah berhasil memenuhi standar minimum mutu pendidikan penduduknya. Nah, silakan perhatikan gambar berikut. Pada gambar terlihat bahwa indeks pendidikan di Indonesia pada tahun 2017 masih jauh di bawah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Indonesia berada di urutan ke-7 dari 11 negara ASEAN. Rendahnya indeks pendidikan ini menurut beberapa data bahwa lulusan SD, SMP, dan SMA sederajat masih mendominasi tingkat pendidikan penduduk di Indonesia, yaitu sebesar 81%. Sedangkan yang lulusan perguruan tinggi hanya sekitar 7%. Dan 12% diantaranya adalah tidak lulus SD atau penduduk yang buta huruf. Selanjutnya adalah bidang kesehatan. Tolok ukur yang umum digunakan untuk menentukan kualitas penduduk adalah tingkat kematian bayi dan angka harapan hidup. Perbaikan bidang kesehatan merupakan syarat peningkatan kesejahteraan dan pemantapan sumber daya manusia. Pembangunan kesehatan ditujukan atas dasar sistem kesehatan nasional yang disebut dengan Pancakarya Husada, yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama adalah peningkatan dan pemantapan upaya kesehatan. Yang kedua, pengembangan usaha kesehatan. Yang ketiga, pengendalian, pengadaan, pengawasan obat dan makanan berbahaya. Yang keempat, perbaikan gizi dan peningkatan kesehatan lingkungan. Serta yang kelima adalah pemantapan manajemen dan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk pemerataan kesehatan di Indonesia. Yang pertama adalah dengan pengadaan puskesmas keliling. Kemudian, yang kedua adalah pengadaan puskesmas di setiap kecamatan, bahkan setiap desa. Yang ketiga adalah usaha kesehatan sekolah atau UKS. Yang keempat, usaha perbaikan gizi keluarga. Dan yang kelima, pembinaan dan penyuluhan kesehatan masyarakat. Selanjutnya adalah bidang pendapatan. Tingkat pendapatan suatu negara seringkali diukur berdasarkan pendapatan per kapitanya. Silahkan perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah pendapatan per kapita negara-negara di ASEAN pada tahun 2019. Indonesia menempati urutan kelima dengan pendapatan per kapita sekitar 4.050 dolar Amerika Serikat. Artinya apa? Masih banyak negara-negara ASEAN lain yang memiliki pendapatan per kapita yang lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Ada beberapa penyebab rendahnya pendapatan per kapita di Indonesia. Yang pertama adalah karena pendidikan masyarakat yang rendah dan masih minim terdapat tenaga ahli di Indonesia. Kemudian yang kedua, jumlah penduduk
dan besarnya angka ketergantungan. Semakin besar jumlah penduduk yang tidak bekerja, maka pendapatan per kapitanya juga akan semakin kecil. Nah, dua hal inilah yang menyebabkan rendahnya pendapatan per kapita di suatu negara, termasuk Indonesia. Selanjutnya adalah bonus demografi. Bonus demografi merupakan kondisi di mana jumlah penduduk yang produktif lebih banyak daripada penduduk yang tidak produktif. Jumlah penduduk produktif Indonesia mencapai 60% mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2035 atau selama 25 tahun. Apabila sumber daya manusia yang 60% tersebut terampil, maka Indonesia akan meraih bonus demografi. Dan sebaliknya, bila mereka tidak terserap oleh lapangan kerja, maka bonus demografi tidak akan terjadi. Secara umum, kondisi suatu negara yang mengalami era bonus demografi yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah penduduk usia produktif bertambah besar dan jumlah tenaga kerja akan semakin meningkat. Yang kedua adalah penduduk yang bekerja lebih banyak dan tanggungnya lebih sedikit akan meningkatkan tabungan nasional. Yang ketiga, perlakuan yang besar terhadap sumber daya manusia untuk mendorong partisipasi angkatan kerja yang lebih besar. Yang keempat adalah kebutuhan dan serapan pasar terhadap produksi domestik akan terus meningkat. Kemudian, ada upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menghasilkan penduduk yang terampil. Yang pertama adalah dengan memberikan pelatihan kerja. Yang kedua adalah mereka juga diberi ketahanan mental dan pengetahuan agama yang cukup. Bila hal ini berhasil, maka bonus demografi mempunyai dampak positif bagi Indonesia. Yang pertama, dampak positifnya akan terbentuknya generasi emas bangsa, yaitu melimpahnya jumlah penduduk usia produktif. Kemudian yang kedua, meningkatnya laju perekonomian Indonesia karena produktivitas tinggi. Yang ketiga, kehidupan masyarakat Indonesia semakin maju, tertata, dan lebih baik. Kemudian, yang keempat adalah perekonomian tumbuh pesat dan siap bersaing dalam dunia internasional. Selanjutnya adalah dampak bonus demografi. Keberhasilan suatu bangsa memanfaatkan jumlah penduduk usia produktif dalam pembangunan akan membuahkan bonus demografi beserta dampak positif. Namun, bila gagal memanfaatkannya, maka bangsa tersebut tidak akan mendapatkan bonus demografi dan akan mendapatkan dampak negatif. Lalu, apa saja dampak negatif gagal memanfaatkan bonus demografi tersebut? Yang pertama adalah lapangan pekerjaan akan semakin sempit. Yang kedua, pengangguran akan semakin banyak. Yang ketiga, kemiskinan akan semakin menjadi-jadi akibat angka ketergantungan yang akan semakin tinggi. Yang keempat, timbulnya kawasan kumuh, baik di wilayah pedesaan maupun di wilayah perkotaan. Yang kelima, kualitas kesehatan akan menurun. Yang keenam, perekonomian akan memburuk. Dan yang terakhir adalah pendidikan rendah yang mengakibatkan SDM rendah. Selanjutnya adalah masalah kependudukan akibat dinamika penduduk. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia mengalami berbagai masalah di bidang kependudukan. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk Indonesia sangat tinggi bila dibandingkan dengan negara lain yang disebabkan oleh tingginya angka kelahiran dan menurunnya angka kematian. Yang kedua adalah jumlah penduduk yang banyak, yaitu nomor 4 di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Yang ketiga adalah penyebaran penduduk yang tidak merata. Lebih dari 60% jumlah penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa, sedangkan 40% lainnya tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Yang keempat adalah komposisi penduduk yang kurang menguntungkan, karena banyaknya usia muda sehingga beban ketergantungan tinggi. Yang kelima, tingginya arus urbanisasi atau perpindahan orang dari desa ke kota. Yang keenam, akibat lain dari pertumbuhan penduduk yang cepat, yaitu menurunnya kualitas penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk.
Yang ketujuh, merosotnya kuantitas sumber daya alam, tercemarnya lingkungan fisik, timbulnya dampak pembangunan yang negatif terhadap lingkungan sosial. Masalah-masalah kependudukan tersebut akan menimbulkan persoalan di berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang kesejahteraan, yang kedua bidang kesehatan, yang ketiga bidang pekerjaan, yang keempat bidang perumahan, dan yang terakhir adalah bidang pangan. Lalu yang terakhir adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kependudukan Indonesia. Tentu banyak upaya yang bisa dilakukan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Nah, tugas Anda adalah silakan dituliskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kependudukan di Indonesia baik oleh masyarakat atau penduduk ataupun oleh pemerintah. Masing-masing dituliskan 3. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.